Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Regita Dwi Silvana dengan NIM 2111270069. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang keturunan manusia diatur oleh Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu man yasha yahabu liman yasha'u innahu wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa innas wa yaj'alu man yasha'u akiman innahu alimun qadir. Artinya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia yang menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Menurut Ibnu Katsir berkata, Allah menjadikan manusia 4 macam. Ada yang diberi Allah berupa anak perempuan, ada yang diberi Allah berupa anak laki-laki, ada yang diberi Allah berupa anak perempuan dan laki-laki, serta ada yang tidak diberi anak sama sekali, atau mandul dan tidak punya anak maupun keturunan. Maha suci Allah, Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Dalam ilmu pengetahuan sains, diungkapkan bahwa jenis kelamin dapat ditentukan dengan pertemuan sel sperma antara ayah dan ibu dengan melihat jenis kromosom yang dibuahi pada saat pembuahan terjadi. Tetapi, secara ilmiah, kita tidak dapat mengontrol 100% pengarahan sel-sel sperma yang mengandung sel jantan atau sel betina bertemu dengan indung telur karena kehendak terakhir ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu sains sendiri, para ahli mencoba mengungkapkan kebenaran yang Al-Quran sebutkan. Salah satunya mengenai proses penciptaan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang perempuan dan seorang laki-laki, kemudian menitipkan kepada kita sosok suami dan istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan keturunan kepada sepasang suami istri, baik keturunan laki-laki maupun perempuan. Tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Salah satunya dalam penentuan jenis kelamin anak. Menurut Ardiansyah, spesialis kandungan, menjelaskan bahwa penentuan jenis kelamin merupakan sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata. Maksudnya, dalam menentukan jenis kelamin merupakan suatu hal yang rahasia sifatnya. Hal ini dikarenakan dia terjadi dan terbentuk di dalam rahim wanita yang hanya dapat dipastikan melalui alat dalam ilmu kedokteran kandungan. Menurut Homi, jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak lahir. Sebagaimana dipahami bahwa masa kehamilan adalah masa saat terjadi pembuahan sampai lahirnya seorang bayi, dan terjadi proses-proses mengiringi kehamilan tersebut, termaksud pada pembentukan jenis kelamin bayi. Dalam kitab Tafsirul Quran oleh Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsiran mengenai air mani, bahwasanya air mani itu berasal dari air yang hina kemudian menjadi segumpal darah, lalu disempurnakan ciptaannya menjadi berpasangan laki-laki dan perempuan. Yang demikian itu telah ditakdirkan hidup dan matinya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, menurut Tanhawi Jauhari Ahmad Mustafa Al-Malghi menjelaskan tentang penentuan jenis kelamin bayi atau janin ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini secara berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menetapkan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Demikian saya ucapkan terima kasih, semoga menambah hasanah keilmuan sosiologi komunikasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.